Baik, kita akan membahas terkait salah satu materi keseimbangan, yakni terkait keseimbangan parutan atau solubility product. Di KSP itu merupakan keseimbangan suatu garam ionik di dalam air. Jadi misalkan ada AgCl di sini contohnya, AgCl padat itu dilarutkan ke dalam air, sehingga nanti akan terjadi keseimbangan antara ion-ion yang menyusun AgCl itu terlarut di dalam air. Misalkan di sini Ag itu kan dari Ag plus dan juga Cl minus. Dia terlarut dalam air dan dalam Ag plus kemudian Cl minus yang terlarut. Nah, lalu kita ingat bahwasannya keseimbangan itu adalah masing-masing eh, hasil perkalian dari apa yang di sebelah kanan atau produk dibagi dengan apa yang berada di sebelah kiri atau reaktan. Nah, apabila kita cek di sini ada Ag plus dalam aqueous, kemudian Cl minus dalam aqueous, kemudian di sebelah kiri ada AgCl dalam solid. Kita ingat bahwasannya keseimbangan diperoleh atau dinotasikan hanya pada aqueous atau gas saja. Maka S ini tidak berpengaruh dalam keseimbangan. Seperti itu. Maka kita bisa notasikan KSP dari AgCl adalah konsentrasi Ag plus dikalikan konsentrasi Cl minus. Nah, jadi intinya adalah di sini keseimbangan solubility product atau KSP, yakni keseimbangan ketika suatu garam ionik yang awalnya padatan, solid ya, kemudian dilarutkan di dalam air, sehingga dia membentuk suatu ion-ionnya yang terlarut. Baik, lalu ya, misalkan ini ada suatu cek, eh, contohnya, misalkan Ag2CO3. Ag2CO3 terdiri dari dua ion Ag plus dan satu ion CO3 2 minus. Ketika dilarutkan dalam air, tentu saja masing-masing membentuk ion-ionnya. Seperti itu. Nah, untuk KSP-nya sama seperti konsep keseimbangan yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yakni KSP sama dengan Ag plus dikuadratkan karena koefisiennya 2, jadi di sini. Kemudian CO3 2 minus dipakatkan 1 karena koefisiennya 1. Cukup mudah karena kita sudah belajar di materi keseimbangan. Nah, selanjutnya di sini ada terkait molar solubility atau di kurikulum sekolah kita katakan sebagai S, yakni jumlah dari solid dalam mol per liter atau M ya, molar, yang dapat terlarut di dalam air pada posisi keseimbangan. Jadi saya perlu ingatkan di sini pada posisi keseimbangan. Nah, nanti akan terkait dengan KSP. Bagaimana cara menghitungnya nanti kita cek di selanjutnya. Nah, misalkan di sini apa berapa molar solubility dari AgCl pada 25 derajat Celcius jika diketahui KSP-nya sekian. Nah, kita tahu bahwasannya awal mula dari AgCl sebelum dilarutkan tentu saja Ag plusnya 0, Cl minusnya 0. Sementara yang di sini kita abaikan karena tidak berpengaruh terhadap keseimbangan. Seperti itu. Nah, barulah nanti AgCl-nya berkurang sekian molar, kemudian yang di sebelah kanan bertambah sekian molar, yang Cl juga sekian molar. Nah, kita ingat bahwasannya KSP adalah perkalian antara zat terlarut. Misalkan sini Ag plus dikalikan dengan Cl minus. Jadi jadilah X kuadrat sama dengan nilai KSP-nya. Jadi nilai X adalah 1,3 kali 10 pangkat minus 5. Atau bisa kita katakan kalau di kurikulum sekolah nilai S adalah sekian. Ini cukup mudah apabila kita sudah mempelajari materi keseimbangan. Misalkan di sini juga di dalam kelarutan Ca3PO4 dua kali itu berapa? Jadi kita samakan pakai teori MRS, mulai reaksi sisa yang perlu kita pelajari karena tidak semua tidak semua reaksi itu berjalan sempurna atau berjalan mendekati gitu. Jadi biasanya
kita lebih amannya tetap memakai MRS tabel seperti ini agar kita tahu bahwasannya nanti memang kondisi realnya seperti itu. Kemudian reaksinya misalkan di sini minus 1 molar, mohon maaf, minus X molar. Kemudian di sini kenapa 3X? Karena di sini koefisiennya sebagaimana yang kita pelajari di materi stoikiometri, apabila 1 molar berkurang atau 1 mol berkurang, kemudian yang di kanan akan bertambah 3 molar karena koefisiennya 3. Dan di sini 2X karena koefisiennya 2. Gitu. Lalu kita cek bahwasannya yang di posisi setimbang, yakni ada 3X dan 2X. Kemudian kita pakai notasi KSP. KSP sama dengan 3X dipangkatkan 3 karena koefisiennya 3. Kemudian 2X dipangkatkan 2 karena koefisiennya 2. Jadi kita kurang lebih nanti dapat 27X pangkat 3 dikalikan 4X pangkat 2. Jadi jadinya 108X pangkat 5 sama dengan KSP. Nah, nanti dapat nilainya hasilnya adalah 7,1 kali 10 pangkat minus 7 molar. KSP-nya ada di sini. Baik. Kurang lebihnya seperti itu, mudah, sangat mudah karena sudah kita pelajari di keseimbangan. Baik. Nah, selanjutnya adalah terkait efek dari ion sejenis. Jadi apabila misalkan di dalam wadah itu sudah ada ion yang sejenis, maka akan mempengaruhi terkait keseimbangannya. Karena kita sudah pelajari seperti itu, apabila ada ion yang sejenis, kan nanti konsentrasinya akan lebih tinggi. Nah, tentu saja nanti akan berpengaruh terhadap keseimbangan, entah bergeser ke kanan, atau bergeser ke kiri, atau yang lain. Seperti itu. Nah, di sini contoh yang paling mudah adalah NaCl. NaCl itu ketika dilarutkan dan tepat jenuh, dia akan membentuk ion Na+ dan Cl-. Nah, kemudian ditambahkan beberapa tetes dari HCl yang pekat. Jadi HCl ini kan nanti ada ion H+-nya sama ion minusnya, Cl minusnya. Nah, adanya ion Cl minus ini akan meningkatkan konsentrasi Cl yang ada di dalam suatu sistem. Nah, contohnya di sini kan sama-sama ada Cl minusnya tuh. Nah, konsentrasinya Cl minus dari NaCl itu akan menambah. Nah, ketika dia menambah, naik konsentrasinya, maka ingat kita prinsip Le Chatelier ya. Apabila yang di sebelah kanan ini konsentrasinya naik, maka dia akan bergeser ke atau menggeser keseimbangan ke arah lawannya, yakni ke arah NaCl solid. Sehingga terbentuklah padatan-padatan NaCl. Seperti itu. Nah, itu hal yang mudah sebenarnya karena apabila kita sudah belajar prinsip Le Chatelier. Nah, jadi nanti terbentuk keseimbangannya bergeser ke kiri, membentuk NaCl solid. Nah, contoh soalnya, berapa molar solubility dari Ca3PO4 dua kali pada larutan 0,1 molar Na3PO4. Nah, larutan yang ion yang sejenisnya apa? PO4 3-, yang sama ya. Nah, karena dia ini elektrolit kuat, maka dianggap semuanya terlarut, semuanya menjadi ion-ionnya. Jadi di sini ada Na+ sebanyak 0,3 molar, kemudian PO4 3-nya sebanyak 0,1 molar karena koefisiennya sama-sama 1. Nah, jadi awalnya tadi yang mulanya tadi 0 awalnya ya, apabila tidak ada ion sejenisnya adalah 0, tapi apabila ada ion yang sama, dalam hal ini adalah PO4 3-, maka mulanya di sini jadi 0,1 molar. Tadi kan 0, yang sebelum-sebelumnya kita pelajari 0. Tapi di sini sudah ada mulanya. Kemudian saat reaksi tentu saja sama, minus X plus 3X karena koefisiennya 3. Kemudian plus 2X karena koefisiennya 2. Karena kita tadi ditanyakan molar solubility dari Ca3PO4 2- ya. PO4 PO4 2 kali, maaf.
Nah, di sini yang berpengaruh terhadap keseimbangan adalah yang ion-ionnya atau yang terlalu dalam air. Sehingga kita bisa dapatkan nilai KSP adalah, kenapa ini dianggap 0,1? Karena dianggapnya 2X ini itu kecil sekali sehingga tidak berpengaruh terhadap 0,1 ini. Nah, ini yang perlu saya tekankan, yakni ini bisa jadi berpengaruh apabila misalkan nanti nilai X-nya itu kurang lebih 0,05 lah anggaplah. Itu kan berpengaruh sekali. Nah, jadi ingat konsep kemarin yang kita pelajari di keseimbangan, bahwasannya terutama keseimbangan asam basa, terkadang ini bisa diabaikan. Misalkan kasus seperti ini, X-nya bisa diabaikan karena dianggap nanti X-nya itu tidak terlalu berpengaruh. Tetapi kalau berpengaruh, jadi nanti kita harus perlu memasukkan dalam persamaan. Jadi misalkan di sini 3X pangkat 3 dikalikan 0,1 ditambah 2X pangkat 2. Jadi seperti itu. Jadi tidak boleh kita anggap 0,1 secara langsung. Pada mulanya seperti itu. Tapi karena kita lihat KSP-nya ini sangat kecil sekali, jadi kemungkinannya kemungkinannya nilai X itu juga tidak terlalu besar. Apalagi di sini 0,1. Itu anggapannya. Nah, tapi lebih baiknya kita tulisan seperti ini nanti bisa di-solve pakai kalkulator. Gitu. Nanti tinggal dicarikan nilai X-nya. Nilai X-nya akan ditemukan sekitar 4,2 kali 10 pangkat minus 10. Seperti itu. Baik, kurang lebihnya sama. Nah, misalkan di sini ada contoh soal yang teoritis. Apa yang terjadi apabila eh, terhadap solubility dari Ba3PO4 dua kali ketika solid BaCl ditambahkan. Nah, kita cek bahwasannya BaCl2 ini dia mengandung ion Ba2+ dan ion Cl2-, ion Cl- sebanyak dua kali. Nah, karena di sini ada ion yang sejenis yakni barium. Nah, kita ingat bahwasannya yang di sebelah kanan ketika kita ini ya, ketika kita larutkan seperti itu. Nah, ini akan bentuk seperti ini. 3 kali Ba, yang aqueous, yang solid ya. Kemudian ditambah dengan PO4 3-, 2 kali, ini aqueous. Nah, ketika Ba2+ ini dia ditambah, konsentrasinya naik dari Ba2+ yang di sini ya, yang dari Cl, BaCl2, maka menggeser keseimbangan. Menggeser keseimbangan kemana? Ke sebelah kanan. Sehingga apa sehingga konsentrasinya maaf, sehingga dia solubility-nya akan berkurang. Kenapa berkurang? Karena kita logisnya adalah karena reaksinya itu bergeser ke kiri, dia bergeser ke kiri, maka akan lebih banyak dia dalam padatannya dibandingkan yang terlarutnya. Jadi X-nya, nilai X-nya atau nilai S atau X ya, dia akan lebih kecil atau semakin turun gitu kelarutannya. Ba3PO4 seperti itu. Kurang lebihnya. Baik. Nah, sekarang kita belajar terkait QSP sama KSP. Apa bedanya? Kita sudah pelajari juga di keseimbangan. Q itu menunjukkan kondisi realnya atau kondisi yang terjadi di lapangan. Padatan itu akan terbentuk ketika nilai QSP-nya lebih besar daripada KSP atau disebut superjenuh. Tapi kalau Q itu kurang lebihnya sama, ini sama ya. Ini sama dengan KSP, maka dia jenuh. Contohnya tadi yang di soal NaCl jenuh. Nah, itu berarti terjadi keseimbangan antara padatan dan larutannya. Sehingga lebih cenderung ke larutannya. Gitu. Jadi belum ada padatannya karena jenuh. Gitu.
Tapi kalau ditambah sedikit saja NaCl padatan, nah barulah dia menuju ke jenuh seperti itu. Ke super jenuh. Apabila Q-nya ini salah ya, salah notasi. Q-nya ini kurang dari Ksp, maka dia tidak jenuh. Jadi dia tidak akan terbentuk endapan. Nah, ini penting ketika kita di soal terkait berapa endapan yang terbentuk, apakah terjadi endapan atau tidak, kita harus tahu kondisi realnya terhadap nilai Ksp. Seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Eh, di sini ada nilai Ksp-nya dari masing-masing. Ketika ditambahkan CaCl2 dan Na2CO4. C2O4 ya harusnya, C2O4 sini. Maka akan terbentuk CaC2O4 solid seperti itu. Nah, CaC2O4 solid dia akan membentuk ion di air membentuk Ca2+ dan C2O4 2-. KSP-nya sekian ya sudah diketahui. Nah, tinggal kita cari KSP-nya. KSP-nya berapa dari nilai masing-masing Ca+ dan juga C2O4 2-. Kita perlu cari konsentrasi Ca2+ terlebih dahulu, yakni dengan cara kita cek di sini Ca2+-nya awalnya 0,1 molar karena ditambahkan 20 mili jadinya nanti 0,1 molar dikalikan 20 mili. Kita cari molnya dulu ya. Kemudian dibagi dengan 40 mili. 40 mili dapat dari 20 mili ditambah 20 mili jadinya 40 mili. Jadi nanti konsentrasi Ca2+-nya jadi 0,05 molar. Begitu juga kasus yang sama untuk C2O4 2-. Konsentrasinya berapa? 0,01 dikalikan 20 mili dibagi dengan 40 mili. Jadi nanti hasilnya 0,005 molar. Nah, nanti kita tinggal kalikan saja karena notasinya kesimbang. Kalau KSP-nya kita kalikan ini dan ini, hasilnya adalah 0,00025. Nah, kita cek bahwasannya nilai KSP-nya itu lebih tinggi daripada KSP-nya. Nah, maka dia akan membentuk endapan seperti itu. Coba di sini kasus yang sama kurang lebihnya. PB direaksikan dengan Cl- jadinya PbCl2. Nanti ketika di air dia terbentuk keseimbangan Pb2+ dan 2Cl-. Kemudian nanti kita cari KSP-nya ya. Kita cari KSP-nya terlebih dahulu. KSP-nya yakni konsentrasi dari Pb2+ dikalikan Cl-nya dikuadratkan Cl-nya. Jadi kurang lebihnya nanti konsentrasi Pb2+-nya sama seperti cara atas. Hasilnya adalah setengah dari 0,1 molar ya. Jadi 0,05 molar. Konsentrasi Cl-nya adalah 0,0005 molar. Dari sini nanti Cl-nya jangan lupa dikuadratkan karena dia koefisiennya 2. Nanti jadinya 0,05 dikalikan 0,0005 dikuadratkan. Jadi hasilnya adalah 1,25 kali 10 pangkat minus 8. Nah, ternyata KSP-nya jauh di bawah KSP, maka tidak ada endapan yang terbentuk. Seperti itu. Penerapannya kurang lebih seperti itu. Baik. Nah, ini terkait kanet ya, terkait keseimbangan total keseimbangan itu nanti akan ada hubungannya dengan asam dan juga basa. Nanti ada juga eh, basa dan asam itu akan mempengaruhi terkait solubility dia.
contoh yang di sini, ketika ada Ag2O, nah dia membentuk 2 Ag plus dan O2 minus. Itu KSP-nya, nilai KSP-nya. Nah, ion O2 minus ini dia akan mudah sekali bereaksi dengan air membentuk 2 OH minus. Yang kita tahu bahwasanya apabila dia membentuk OH minus, maka dia adalah nilai Kb. Seperti itu ya, nilai Kb. Nanti kanetnya kurang lebihnya adalah nanti yang di sebelah yang sama dicoret tentu saja. Kanetnya adalah Ag2O ditambah ditambah H2O menjadi 2 Ag plus ditambah 2 OH minus. Ini kanet. Nanti keseimbangannya tentu saja berbeda. Keseimbangannya yakni kita kalikan Ag plus dengan OH minus seperti itu. Sama seperti ini, misalkan S2 minus juga nanti bereaksi dengan air menghasilkan sekian-sekian seperti itu. Ini kita coba cek soal-soal ini. Nah, misalkan di sini asam garam ya, garam dari basa, mohon maaf, garam dari basa, dia akan lebih soluble atau lebih terlarut dalam asam. Karena di sini pengaruhnya adalah misalkan S2 minus. S2 minus di sini dia dapat bereaksi dengan H plus menjadi HS minus. Kemudian HS minus bereaksi lagi dengan asam membentuk H2S. Yang mana nilai ini sama dengan 1/Ka. Yang mana kemarin kita sudah pelajari H2S. H2S dalam aqueous ya. Ketika dia keseimbangan asam, dia membentuk HS minus plus H plus. Itu. Nah, di sini nilainya Ka1. Itu. Nah, HS minus di sini nilainya H plus plus S2 minus. Nilainya Ka2. Ini sudah kita pelajari di keseimbangan asam basa. Ketika reaksinya dibalik ya, maka dia akan menjadi 1/Ka1. Di sini 1/Ka2. Nah, berarti H plus plus S2 minus dia menjadi H2S, menjadi HS ini ya, 1/Ka2. Nah, jadilah seperti ini, yang 1/Ka2 ini. Kemudian yang HS minus plus H plus dia menjadi H2S, jadilah yang di sini, 1/Ka1. Nah, ketika netnya kita kalikan itu, kita tambahkan ya. Kita tambahkan. Yang sama kita hilangkan di sini. Nah, seperti itu. 2H, jadi 2H plus sama dengan Zn2 plus plus H2S. Jadi kalau kita cek nilai KSP-nya, dia akan lebih meningkat seperti itu. Nilai KSP-nya meningkat sehingga nilai solubility produknya juga akan meningkat. Seperti itu kurang lebih. Nah, di sini ada contoh soalnya seperti itu. Solubility molar dari BaCO3 di dalam 3 mol HCl. Itu berapa? Nah, kita ingat bahwasannya di sini BaCO3 KSP-nya sekian, H2CO3 ada Ka1, ada Ka2. Ini fungsinya buat apa? Nah, BaCO3 coba kita uraikan dulu. BaCO3 solid, dia akan keseimbangan menjadi Ba2 plus aqueous plus CO3 2 minus aqueous. Nah, CO3 2 minus ini dia bisa bereaksi dengan asam karena ini suasana asam ya. CO3 2 minus plus H plus menjadi HCO3 minus plus. Nah, seperti itu. Kemudian yang di sini selanjutnya HCO3 minus. Itu dia akan bereaksi dengan asam kembali menghasilkan H2CO3. Nah, kita ingat bahwasanya H2CO3 ketika menjadi HCO3 minus plus H plus itu kan Ka1. Maka kalau dibalik menjadi
seper Ka1. Nah, yang atas ini HCO dari HCO3 minus menjadi CO32 minus plus H plus, jadinya dia Ka2 ya, Ka2. Nah, kalau dibalik jadinya seper Ka2. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita total ya kanetnya, dia akan menjadi KSP dibagi dengan Ka1 dikalikan Ka2. Kalau kita total nilai-nilai keseimbangan itu harus dikali ya. Jadi intinya KSP dikalikan seper Ka2 dikalikan seper Ka1. Jadinya seperti ini. Ini hasil total untuk kanet ya. Nah, seperti itu. Nah, kanetnya ini nanti ketika kita total reaksinya jadilah seperti itu. Reaksi yang di sini. Nah, dari situlah. Kemudian kita bisa cek nilai-nilai awalnya, yang lain tidak ada datanya jadi 0, 0. Nah, H plus itu dari HCl. Karena H plusnya sudah kita tahu bahwasanya H plusnya 3. Ini dari 3 molar HCl itu. Kemudian kita C-nya atau R-nya minus X, minus 2X, sesuai koefisien ya, plus X, plus X. Nanti tinggal kita pakai keseimbangannya. Karetnya berapa? Kita hitung tadi ya. Karetnya adalah dapat sekian. Nah, dari karet ini kita bisa pakai buat menentukan ini ya, menentukan apa namanya? Menentukan konsentrasi dari X. Caranya adalah ya tentu saja keseimbangan apa yang berpengaruh. Kalau S kan jelas tidak karena dia solid. Di sini berarti kanetnya adalah konsentrasi H2CO3 pangkat 1 dikalikan Ba2 plus pangkat 1 dikalikan konsentrasi H plus pangkat 2. Jadi X dikalikan X jadi X kuadrat. Kemudian dibagi dengan 3 min 2X. Nah, jadilah persamaan di bawah ini. X kuadrat per 3 min 2X kuadrat sama dengan kanetnya. 2,47 kali 10 pangkat 10. X ditemukan sebesar 1,50 molar. Seperti itu. Udah sekali kalau kita paham konsep. Nah, contoh soalnya di sini misalkan kanet dari molar solubility, kanet untuk molar solubility Ba3PO4 2 kali dalam 6 molar HCl. Nah, ini persamaannya dapat dari mana? Ya, kurang lebihnya sama seperti tadi. Karena PO4 ya. Itu kan dari H3PO4. Nanti awalnya sama seperti yang kita pelajari dari HPO4, H2PO4 minus H2PO4 minus jadi ini plus hapus ya. Ini jadi HPO4 2 minus plus H plus. Di sini HPO4 2 minus jadi PO4 3 minus plus H plus. Nah, dari ini kita nanti tinggal balik saja. Ini kan nilainya kan sama dengan KA. Ini KA1, KA2, KA3. Nah, ini jadinya seper KA1, seper KA2, ini seper KA3. Nah, tapinya, di sini karena kita cek H3PO4, ini nilainya 2 kalinya. 2 kalinya ya, berarti ini nanti 2, 2, 2. 2 kalinya, 2 kalinya, 2 kalinya, 2 kalinya, 2 kalinya, 2 kalinya. Ketika ada 2 kalinya seperti itu, kita ingat bahwasanya pengalian koefisien atau pengalian atau pembagian nanti berpengaruh juga terhadap KA-nya. Nah, nanti jadi nilai KA-nya adalah bukan lagi KA1, tapi KA1 kuadrat, KA2 kuadrat, KA3 kuadrat. Ya, dikalikan dengan koefisiennya. Nah, kalau begitu jadi di sini seper KA1 kuadrat, seper KA2 kuadrat,
1/Ka3 kuadrat. Seperti itu kurang lebihnya. Tinggal nanti dari nanti KSP ya, dari KSP ditambah 1/K. Kalau penjumlahan berarti nilai keseimbangannya harus dikali. KSP dikalikan 1/Ka1 kuadrat, 1/Ka2 kuadrat, 1/Ka3 kuadrat, jadilah seperti itu. Jadi perlu satu-satu untuk menyamakan atau menjumlah reaksi. Jangan lupa kita perlu cek koefisiennya. Ya. Karena tadi yang di awal tadi kan koefisiennya 1, jadi mudah, tidak perlu mengkuadratkan. Nah, kalau di sini koefisiennya 2, jadi perlu mengkuadratkan. Nah, yang tidak kalah penting yang sering disoal adalah selektif atau fraksional pengendapan. Jadi kita mau mengendapkan suatu spesies secara spesifik. Contohnya di sini dalam larutan AgNO3 dan PbNO3 dua kali, dia itu ditambahkan larutan NaCl. Sehingga yang meningkat di sini kan ada ion Cl minusnya ya, ada ion Cl minusnya dapat mengendapkan Ag atau Pb menjadi AgCl dan PbCl dua kali. Nah, masalahnya kita maunya AgCl nih, berarti kita maunya mengendapkan AgCl dulu. Nah, nanti kita cek konsentrasi Cl minus seberapa banyak agar yang mengendap itu AgCl saja, tetapi PbCl2 tidak ikut mengendap. Seperti itu. Nanti bisa ada caranya. Atau disebut dengan selektif. Selektif pengendapan. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini ada caranya. Jadi dengan menggunakan nilai KSP-nya, nilai KSP-nya kita harus samakan dengan nilai KSP-nya. Jadi ketika KSP-nya itu sama dengan KSP, maka dia jenuh. Kita buat semacam diagram garis itu, diagram garis. Ini nilai KSP-nya ya, nilai KSP-nya, nilai KSP-nya. Nah, apabila nanti A itu harus ini ya nilai KSP, KSP-nya rendah, KSB itu yang lebih tinggi. Apabila di bawah KSP-nya di bawah A, maka uh, tidak ada yang mengendap. Tapi kalau di antara A dan B, maka dia akan mengendapkan A saja. Tapi kalau di atas B, maka dia akan dua-duanya mengendap. Nah, kita yang mau adalah di antara A dan B, seperti itu ya. Nah, ini contohnya. Jika konsentrasi eh, berapa I minus yang diperlukan untuk mengendapkan satu ion, tetapi tidak untuk ion yang lain, campuran antara Pb2 plus dan Ag plus. Nanti akan membentuk PBI2, maaf, PBI2 dan juga AGI. Mana yang mengendap terlebih dahulu? Kita cek bahwasanya KSP Ag plus AGI adalah Ag plus dikalikan I minus. Didapatkan di sini KSP-nya sekian ya. Ini KSP-nya sekian. Ini dari data ya, dari data. Kemudian kita cek konsentrasi I minusnya. Konsentrasi I minusnya itu ternyata untuk mengendapkan apa ini? Ag plusnya dari mana? Ag plusnya dari ini ya. Dari 0,1. Yang ini juga Pb plus 2 plusnya 0,1. Jadi dapatlah nilai I minusnya. Konsentrasi I minusnya di AGI untuk mengendapkan AGI diperlukan 8,3 kali 10 pangkat minus 16 untuk jenuh ya, untuk mendapatkan jenuh. Tepat jenuh maksudnya. Tapi kalau untuk PBI2, dia membutuhkan 2,8 kali 10 pangkat minus 4. Dari sinilah kita peroleh bahwasannya untuk mengendapkan salah satu ion saja, kita perlu I minus di antara 8,3 kali 10 pangkat minus 16 sampai 2,8 kali 10 pangkat minus 4 untuk mengendapkan satu ion saja, yakni AGI. Nah, kalau sini belum ada yang mengendap, sebelah sini
tidak ada yang mengendap. Kalau ini hanya AGI saja, nah kalau di sana sudah ada endapan AGI ditambah endapan PBI 2. Nah, berarti kita sering sekali ketemukan soal ASN pengendapan selektif seperti ini. Kemudian nanti juga biasanya apabila AGI sudah mengendap atau sudah habis bereaksi, maka berapa eh, konsentrasi sisa I minusnya, misalkan seperti itu ada juga. Jadi ini sering sekali keluar gitu di soal ASN. Pada pH berapa satu ion itu akan mengendap, tetapi tidak untuk yang lain. Misalkan di sini ada Mn2+ dan juga Fe3+ di dalam campurannya. Nah, kalau hubungannya sama ion, biasanya nanti hubungannya adalah dengan ion OH- ya. Kalau endapan ya, karena H+ itu tidak membentuk endapan sebenarnya. OH-, jadi karena OH- ini MnOH 2 kali sama Fe OH 3 kali. Masing-masing sekian dan sekian. Mn2+, Mn2+ plus 2 OH- sama seperti tadi caranya. Fe-nya di sini 0,1, Mn-nya 0,1 sama. Kita cari OH-nya. Kita cari nilai OH- berapa. Setelah kita ketemukan nilai OH- berapa, nah kita ubah dia ke POH. Setelah POH nanti diubah ke nilai pH. Jadi ketemukan bahwasannya untuk mendapatkan FeOH FeOH 3 kali dia membentukkan pH 1,4. Kalau MnOH 2 kali membentukkan 8,10. Jadi nanti pH-nya harus sekitar 1,4 sampai 8,10. Seperti itu. Baik, kurang lebih soalnya sama. Kita coba ya. Kita coba yang di sini. Berapa pH yang akan mencegah pengendapan dari metal ion di 0,1 molar H2S pada campuran ini ya. 0,1 molar Cu2+ dan 0,1 molar Pb2+. Nah, kita cek di sini KSP-nya sekian ya. KSP-nya sekian. Nah, ini dari soal yang pencampuran antara pengaruh asam dan juga terkait dengan eh oh maaf, bukan, bukan. Ini soalnya ini ya Cu2+ dari Cu2+ ditambah H2S. Jadilah di sini 2H plus CuS. Nah, dari CuS ini kan dia seperti ini ya. Untuk Cu2+ plus S2 minus, kemudian S2 minus, S2 minus nanti dia menggabung H plus ya, membentuk S minus, SH, SH ya, SH minus, plus, nggak usah, dan SH minus ini nanti jadi H plus, eh, S2H. Nah, H2S, mohon maaf. H2S, ini plus H plus. Nah, jadilah nanti tinggal kita coret-coret seperti ya, dicoret, dicoret. Jadilah di sini Cu2 plus plus H2S menjadi CuS plus 2H plus. Nah, jadi di sini tuh kebalikannya, kebalikan dari yang di sini. Nah, ini kan cara yang kita pakai tadi di awal tadi. Itu ternyata nilai KSP-nya di sini adalah 6 kali 10 pangkat minus 16. SPA itu yang ini ya tadi, ketika kanetnya tadi, itu ada nilainya 6 kali 10 pangkat minus 16. Nah, jadi CuS jadi plus 2H plus sama dengan Cu2 plus aqueous ya. Ini H2S-nya juga aqueous. Jadi nanti
KSP A sama dengan Cu2 plus dikalikan H2S dibagi dengan H plusnya dikuadratkan. Seperti itu. Kemudian PB, PB2 plusnya sama kurang lebihnya. Nanti hasilnya adalah sekian. Nanti kita cek H plusnya berapa. Ini H plusnya berapa? Ini H plusnya berapa? Ketika H plusnya berapa, nanti bisa dicek ke pH-nya. Diubah ke pH dengan cara min log H plus. Seperti itu. Jadi kita cek mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah. Setelah kita ketemukan pH-nya, misalkan di sini, nah, ketemunya pH-nya, kalau PBS itu minus 2,26, kalau CUS itu minus 6,61. Lalu ditanyakannya apa tadi? Berapa pH yang akan mengendapkan seperti untuk mengendapkan ya, yakni kita maunya tidak mengendapkan sama sekali kan. Nah, prevent the precipitation of any metal ion. Jadi kita nggak mau ada CUS, nggak mau ada PBS. Gitu. Maka pH yang diinginkan adalah yang di atas ini. Gitu. Lebihnya seperti itu. Saya kurang tahu sebenarnya mau soal ini apa, tapi di sini anehnya di antara ya. Tapi di sini soalnya buat pH will prevent mencegah precipitasi dari eh, metal ion apapun gitu. Jadi harusnya cara mencegahnya itu yang mana gitu. Karena ini lebih rendah ya, CUS pH-nya minus sekian, PBS pH-nya lebih tinggi ternyata. Nah, kalau tidak mau mengendap, ya dia harus ini ya, harus yang ini harusnya. Semakin besar H plus, nah, kalau dicek dari sini ya, semakin besar nilai H plusnya, harusnya dia akan menggeser keseimbangan ke arah kiri. Semakin asam dia akan menggeser keseimbangan ke arah kiri, maka dia akan lebih mudah membentuk Cu2 plus. Ya. Membentuk Cu2 plus, maka dia lebih mudah ini ya, lebih mudah terlarut dibandingkan tidak terlarut. Nah, dari situ kita bisa cek bahwasannya kalau mau dia terlarut ya H plusnya ditinggikan. Kalau mau lebih mengendapkan satu contohnya kita anggaplah kita tidak tahu maksud soal ini ya. Mengendapkan CUS aja ya pH-nya harus dibasahkan sedikit tetapi nggak boleh lebih basah daripada PBS. Jadi kalau mau mengendapkan CUS aja ya pH-nya di antara minus 6,61 sampai minus 2,26. Tapi kalau mau mengendapkan keduanya ya harus di atas 2,26. Ya sini, ini kalau mengendapkan keduanya. Tapi kalau tidak mau mengendapkan sama sekali, ya pH-nya harus di bawah minus 6,61. Seperti itu. Kita tidak tahu maksud soalnya ini seperti apa. Karena harusnya kalau yang dimau soal ya pH-nya harus sangat-sangat tinggi. pH sangat tinggi atau H plusnya sangat-sangat tinggi. Maka dia harusnya pH-nya semakin rendah pH, dia tidak akan terbentuk endapan baik CUS maupun PBS. Jadi yang dimau harusnya yang di sebelah sini. Tapi entah kenapa pembahasannya dari sini ya. Jadi harusnya pH harus di bawah minus 6,61. Seperti itu. Baik, ini bukan materi keseimbangan. Baik, kurang lebihnya itu saja terkait materi keseimbangan di solubility product atau Clarkan. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.